Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham. Yang pertama ada Main, kedua Japa, ketiga Cepin, keempat KF, kelima IRA, keenam INAF, dan ketujuh JSMR. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Main yang di hari ini terkoreksi 2% ke harga 735. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya, Main malah ya diakumulasi walaupun nggak signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main hari ini juga membentuk candle rejection saat menyentuh supportnya di daerah 710 sampai 705, dia ditarik naik dan tutup di atas EMA 60-nya garis hitam ini. Apakah ini pertanda bagus? Belum ya, karena belum aman menurut saya. Lebih aman nunggu Main sudah di atas 760 kembali ke atas baru titik aman. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau mau spekulasi buy ya harus cut loss kalau turun dari 705, bisa cut loss di 695. Bisa seperti itu strateginya, atau nawar dulu lebih bawah. Kalau ternyata dia besok koreksi lagi kembali menguji 710-nya ini, baru spekulasi buy cut loss kalau turun dari 690. Jadi seperti itu. Tapi lebih bagusnya lagi Main ini belinya nunggu dia kembali ke atas ya. Kalau dia besok kembali ke atas bisa buy on breakout. Cut loss-nya kalau turun dari 725 bisa cut loss saja ya, atau cut loss lebih dalam ya. Kalau dia ternyata naik terus gagal breakout, harusnya dia bisa lanjut ke bawah. Jadi mending cut loss saja di daerah 725. Bisa seperti itu strateginya, atau nggak mau cut loss, bertahan. Siapa tahu dia bisa mantul dari 710 boleh, tapi resikonya juga ada. Kalau ternyata 710 sampai 705 ini nggak mampu mempertahankan Main bisa ke arah 650 sampai 670. Jadi seperti itu untuk Main. Apakah Main mampu kembali ke atas dengan kondisi MACD yang sudah membentuk dead cross dan bar chart di bawah 0 juga makin tipis dan volume meningkat hari ini dari volume 2 hari sebelumnya? Sepertinya mending wait and see aja dulu ya, kecuali Main besok kembali ke atas 760. Kalau ternyata besok nggak mampu naik atau maksimal di hari Senin, ya kemungkinan juga Main tektokan lagi di daerah supportnya 715 sampai 710 ini, resistennya di 750 sampai 760. Bisa seperti itu ke depannya untuk Main, atau seminggu ke depan. Ya, seperti itu aja untuk Main. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Japa yang hari ini ditutup naik 0,53% ke harga 1.875. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, dan juga asing dari awal Maret terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa hari ini juga membuat candle rejection atau membuat doji lagi ya, setelah kemarin juga dia menyentuh 1800 tapi kemudian dibawa naik. Hari ini kembali menuju 1800 kemudian dibawa naik. Apakah ini pertanda bagus untuk Japa lanjut naik? Belum tentu, karena Japa saat dia membuat candle doji volumenya tipis ya, walaupun hari ini volumenya meningkat. Ya bisa kalau mau spekulasi buy cut loss kalau turun dari 1780, cut loss saja dari harga sekarang di 1875, cukup dalam juga ya. Nih di sekitaran 5,67% bisa. TP-nya di mana? TP-nya 2000 aja, kan terdekatnya ini 2000. Nah, sekitar 6,9%. Jadi seperti itu strateginya kalau mau beli Japa. Tapi ya perlu hati-hati juga karena volume Japa juga kecil ya. Saat dia coba mempertahankan ini ya mungkin aja besok dia volumenya besar, dan Japa ini akan bagus lagi kalau sudah di atas 2000. Ini kalau kita lihat histori sebelumnya memang agak kuat 2000 ini mempertahankan Japa ya. Ini neckline-nya juga nih berapa kali diuji. Di 2018 uji gagal tarik naik, di 2018 akhir Oktober dia sempat breakdown kemudian dia naik ya. Di 2018 berapa kali uji 2000 ini terus dibonek. Jadi ini bisa menjadi kunci untuk
Japa naik lebih tinggi, arah selanjutnya 2200 sampai 2450. Saya targetkan di atas ya, tapi namanya trading ya ikut alur. Kalau ternyata gagal breakout resisten, take profit dulu. Kalau dia ke bawah lagi, beli lagi di bawah. Jadi naik turun juga, jual beli aja. Jual di resisten, beli di support. Ya seperti itu skenarionya ya. Walaupun nggak semudah itu kalau melihatnya di market nanti ya. Kalau Bapak Ibu udah lumayan pengalaman juga, nanti bisa ngatur psikologi. Itu yang paling penting, karena walaupun teknikal bagus, kalau psikologi nggak bagus juga kacau di market ya. Dan disiplin dengan trading plan. Ya, seperti itu aja untuk Japa. Semoga besok bisa lanjut naik. Ya, kalau dia lanjut naik besok menguji 2000. Kita targetkan 2000. Memang 2000 ini cukup kuat menahan Japa. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Cepin yang di hari ini ditutup di harga 6.850, naik 1%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin walaupun di distribusi, tapi volumenya makin meningkat dan harganya pun naik. Ya, spreadnya juga bagus. Kemarin membuat candle doji, hari ini dia naik. Walaupun nggak tutup di harga tertinggi kemarin, tapi ya cukup bagus. Arah selanjutnya 7.000 lah kita targetkan untuk kenaikan Cepin. Nah ya, ini kalau dilihat dia juga sudah breakout dari ascending triangle lah, Vanilla ascending kalau nggak salah ya. Targetnya memang kalau kita tarik dari bawah ke atas, nah bahkan bisa lebih ya. Nih akan saya sudah pasang, kita targetkan sini aja dulu. Kalau dilihat histori sebelumnya, oh nggak ya, di sini ya, di 7.400 target. Dan ini ya lagi proses untuk Cepin ke sana. Apakah bisa tercapai? Bisa aja, tapi namanya trading harus melihat market. Kalau market nggak mendukung, kalau sahamnya sudah di area resisten, ternyata dia ada gejala atau kondisi mau kembali turun, ya take profit dulu, mending beli lagi di bawah ya. Seperti itu untuk Cepin, masih potensi bagus selama bertahan di atas 6.750. Jadi cukup bagus untuk Cepin selama bertahan di atas 6.760 sampai 6.750. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada KF yang hari ini ditutup terkoreksi 2,12% ke harga 2.760. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF diakumulasi dengan membuat candle hammer terbalik ya. Cukup rawan karena sudah di bawah 3.000, di bawah EMA 200-nya. EMA 200-nya untuk sekarang ada di 3.050. Jadi kalau saya sih wait and see aja dulu. Belinya di mana? Belinya nunggu dia breakout 3.050 baru bisa spekulasi buy di atas ya. Kalau di bawah ini potensinya masih bisa dibawa ke bawah lebih dalam. Targetnya bisa sampai ya. Kalau dilihat ini 2.300 kita targetkan. Saya targetkan ya 2.300 sampai ke daerah sini ya. Ini terdekatnya aja dulu ini. Ya, 2.250. Jadi mending wait and see aja dulu, jangan maksa masuk karena ini harga tanggung dan harga potensi dibawa ke bawah. Dan juga ya ini pola dead cat bond. Ini dia saat turun mantul sebentar 4.000, kemudian dia koreksi lagi. Ya target saya bisa sampai ke 2.260 karena KF tidak mampu mempertahankan 3.000 kecuali besok atau di hari Senin bisa kembali ke atas 3.000. Tapi kalau yang mau spekulasi buy di harga sekarang harus siap kalau ternyata KF malah mengarah ke 2.260. Indikator MACD juga masih membentuk dead cross di area oversold dan garis biru mengarah ke bawah lagi. Bar chart makin dalam. Jadi potensi KF menurut saya belum menarik untuk di watchlist. Ya, seperti itu aja untuk KF. Kita langsung saja ke saham kelima, ada IRA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,83% ke harga 1.870.
Kalau dilihat transaksi asing hari ini IRA net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IRA biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal IRA juga perlu hati-hati karena IRA bisa ke 1600 ya. Ini saya target 1600. Ini kan ada low-nya ini di daerah 1600. Nah, jadi targetnya sampai situ walaupun ada support minornya ya di daerah 1900. Jadi kalau besok dia bisa kembali ke atas 2000 aman. Nah, karena juga ada support di daerah 2000. Bukan di daerah 2000 ini ya. Nah, di sini ya. Jadi IRA sudah gagal bertahan di supportnya 1990 dan arahnya ya bisa ke 1590 sampai 1600 kecuali besok IRA rebound. Bisa ada potensi rebound, bisa. Ini dia volume meningkat dan dia membentuk doji. Jadi ada peluang rebound besok ada. Tapi kalaupun mau spekulasi buy, cut loss dari harga low-nya hari ini. Harga low hari ini ada di 1805 ya, cut loss di 1790 bisa cut loss ya. Jadi seperti itu untuk IRA malah ada potensi rebound tapi resiko masih besar. Kalaupun mau masuk ya silahkan. Seperti itu untuk IRA. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada INAF yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,57% ke harga 2.700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INAF lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INAF sama seperti KF, INAF juga sudah breakdown dari EMA 200-nya sudah 2 candle. Jadi peluangnya hampir-hampir sama ya pergerakannya dengan KF. Arahnya bisa ya terdekat ke 2260 untuk INAF. Pasang ini kan ada low-nya ini di 2260. Jadi sangat hati-hati ya. Jadi sangat perlu hati-hati karena bisa saja INAF mengarah ke 2260 kecuali besok atau lusa dia kembali ke atas 3000 cukup aman. Tapi kalau selama di bawah 2700 ada berpotensi INAF ke 2260. Mending wait and see aja dulu karena indikator MACD juga nih sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume terlihat meningkat. Apakah meningkat ini volume tarikan dari bawah? Bisa aja. Cuman resiko lebih tinggi kalau mau cut loss di bawah harga low-nya hari ini. Low-nya hari ini di 2650. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 2575 atau 2580 ya bisa beli aja di harga sekarang ya. Target profit terdekat ke 3000. Ya, seperti itu aja untuk INAF. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada JSMR yang hari ini ditutup naik 0,95% ke harga 4.230. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya JSMR diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JSMR hari ini mantul dari EMA 200-nya dan membuat candle hammer. Arahnya besok sepertinya kalau market mendukung akan menguji resistennya di 4250. Jadi apakah bisa untuk spekulasi buy di harga sekarang? Ya boleh-boleh aja kalau Bapak Ibu mau cut loss di low-nya hari ini atau di sekalian di bawah 4060. Kalau dari harga sekarang cukup dalam juga ya, nggak terlalu dalam lah, 5% 4000 dan targetnya ya EMA 200-nya, EMA 60-nya ini aja 4460 ya, sekitar 5%. Jadi 1:1 cukup ideal, tapi dengan resiko kalau ternyata JSMR false breakout dari 4230 ya potensinya bisa ke bawah. Bapak Ibu bisa malah potensi untuk cut loss karena JSMR harga sekarang sudah di dekat resisten. Ya, seperti itu indikator MACD masih menyempit tapi bisa berbelok besok kalau Jasa Marga bisa tutup di atas 4250. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan
dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bingung bagaimana cara mengatur portofolio, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Untuk info selanjutnya bisa klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram, atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Nanti akan diinfokan juga di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.